Selamat pagi, sore, siang, ataupun malam, Pak Erzi dan juga Bang Dayat. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Pengadaan Online dengan nama sistem lapor PCR. Nama saya Dasar Anggriawan. Saya Fatgam Zikra. Saya Baudia Agustin Pama. Dan saya Indah Ramadhani. Sekarang kami akan mempresentasikan poster kami yang telah kami buat. Poster pertama akan dijelaskan oleh Fatgam Zikra. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan poster 1 yang dimana pada poster 1 ini masalah yang dapat diselesaikan pada web tersebut yaitu mahasiswa sering menghadapi kendala seperti kerusakan fasilitas kampus, kehilangan barang, dan lambatnya respon dari pihak kampus. Sistem manual tidak efisien dan kurang transparan. Tujuan dari pembuatan website ini yaitu menyediakan platform pengaduan online yang cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, agar mahasiswa dapat menyampaikan keluhan dan admin dapat memberikan tanggapan secara efisien. Target pengguna dari website ini yaitu mahasiswa Politeknik Altek Riau, admin kampus, dan teknologi utama yang digunakan yaitu React.js, Supabase, Axios. Di sini saya lanjut akan menjelaskan pada poster 2. Pada poster 2 yaitu dapat beberapa fitur dalam website tersebut. Yang pertama, formulir pengaduan. Pada formulir pengaduan yaitu mahasiswa dapat mengisi formulir pengaduan untuk melaporkan permasalahan. Contoh masalah yang bisa dilaporkan yaitu kerusakan fasilitas, kebersihan ruangan, kehilangan barang. Tujuannya memudahkan mahasiswa menyampaikan keluhan secara langsung dan terstruktur. Yang kedua, manajemen pengaduan. Pada fitur untuk admin, menyediakan informasi dan laporan dalam bentuk visual, menyediakan tabel data per kategori laporan agar admin dapat melihat, mengelompokkan, dan menyaring laporan, memanipulasi data dengan lebih mudah dan cepat, mempermudah pemantauan dan penanganan laporan secara efisien oleh pihak kampus. Pada yang ketiga, fact, yaitu untuk mahasiswa, yaitu menampilkan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa. Jika ada laporan serupa dikirimkan berkali-kali oleh mahasiswa, maka laporan tersebut akan ditambahkan ke dalam fact, dengan tujuan mengurangi laporan yang berulang dan memberikan jawaban langsung kepada mahasiswa sebelum mereka melapor. Pada poster ketiga akan dijelaskan oleh Jason. Kemudian lanjut ke poster ketiga. Di poster ketiga ini berisi flowchart bagaimana cara websitenya berjalan. Pertama, kita sebagai mahasiswa itu mengisi formulir. Jadi mahasiswa mengisi formulir pengaduan yang ada di website. Kemudian data ini dikendalikan oleh State React. Kemudian dikirim ke Supabase dari pakai Axios. Kemudian waktu dilaporkan, maka setelah dilaporkan tuh formulirnya akan disimpan ke dalam data Supabase secara otomatis. Terus kemudian akan membuat sebuah entry baru dalam tabel pengaduan. Setiap entry itu ada ID-nya. Jadi ID pengaduan, waktu pengiriman, dan juga status yang default yaitu pending. Jadi kemudian setelah mahasiswa ini mengisi formulir, admin ini bisa memberikan sebuah tanggapan. Jadi Jadi Axios ini ada 2 request. Jadi bisa dikirim tanggapan, menyimpan tanggapan, terus memperbarui tanggapan dari status. Kayak ada formulir, jadi dia bisa mengubah status di pending menjadi selesai gitu. Kemudian status formulir diupdate. Jadi setelah si admin memberikan tanggapan ataupun status selesai, maka status itu akan diupdate langsung di halaman pengaduan mahasiswa React. Kemudian mahasiswa dapat memantau apakah pengaduannya telah selesai dan membaca isi tanggapan yang diberikan oleh admin. Oke. Kemudian dilanjutkan ke dalam websitenya. Baiklah, di sini saya akan login sebagai mahasiswa. Ini adalah tampilan login sebelum masuk ke tampilan mahasiswanya. Jadi kita melakukan login dahulu. Jadi tampilan pertama itu ada halaman home. Jadi di sini nih ada button buat
langsung ke pengaduan atau di bawahnya ada navbar buat pergi ke halaman lain. Terus ada manfaat layanan pengaduan online dan review dari mahasiswa-mahasiswanya. Dan ini adalah footer yang berisi kontak PCR, navbar juga, terus info media sosial dan maps. Selanjutnya di halaman about, di sini ada latar belakang sistem, lalu ada visi dan misi, terus ada informasi kampus dan sistem pengaduannya juga, dan ini ada tim kami. Selanjutnya di halaman artikel, di sini ada artikelnya, terus ada detail artikelnya dibaca selengkapnya. Lalu bisa kembali ke daftar artikel tadi. Selanjutnya di halaman layanan, di sini ada layanan-layanan yang tersedia di sistem kami. Terus ada cara menggunakan layanan pengaduannya. Jika tekan buat pengaduan sekarang, langsung ke halaman pengaduan. Selanjutnya di halaman pengaduan ini ada formulir pengaduan, lalu di bawahnya ada alur proses pengaduan, dan ini riwayat pengaduannya. Baiklah, di sini kita bisa mengisi formulir pengaduannya buat melakukan pengaduan. Jadi di sini kita akan menunjukkan laporannya ke BAK. Jadi nanti saat kita laporkan nanti bakal masuk ke BAK, data BAK. Lalu nanti di riwayat pengaduan itu bakal muncul apa yang kita aduin. Lalu kita bisa lihat detail pengaduannya juga. Di halaman terakhir, di sini kita bisa melihat pertanyaan yang sering diajukan. Lalu ada jika masih ada pertanyaan lain, kita bisa menghubungi nomor yang kontak yang ada. Lalu kita bisa log out juga buat keluar dari akun kita. Sekian, terima kasih. Kemudian kita akan lanjut ke halaman BAK. Jadi karena tadi Indah sudah mengirim laporan, kita dapat melihatnya di akun BAK itu sendiri. Jadi setelah kita login, kita dapat tampilan dari dashboardnya, yaitu ada total laporan dan pending selesai. Jadi kita dapat melihat ada laporan apa aja yang dikirim ke BAK. Pertama ada dari Indah yang baru saja dikirim, ada monitor kelas gak mau hidup dengan status pending. Terus kita boleh melihat daftar laporan. Nah, daftar laporan ini berisi laporan-laporan yang telah diterima oleh BAK, kayak seperti laporan yang dikirim oleh Indah tadi. Dan kita dapat memberikan aksi juga kepada laporan ini, memberikan tanggapan dan juga menghapus laporan tersebut. Coba untuk memberikan tanggapan dari laporan tadi. Nah, jadi admin bisa memberikan tanggapan. Coba diberikan. Setelah diberikan tanggapan, maka status dari laporan itu berubah menjadi selesai. Dan dapat kita lihat di riwayat laporannya. Nah, seperti itu. Boleh kita lanjut ke halaman admin, super admin. Sekarang kita akan mencoba login sebagai admin.
Ini ada tampilan dashboard admin, yaitu menampilkan seluruh data dengan tujuan BSTI, BAK, dan security. Di sini terdapat total laporan, pending, selesai, laporan per bulan, dan laporan berdasarkan flow. Habis itu juga ada laporan-laporan yang pending dan laporan yang selesai. Di sini terdapat button-button laporan, user, FAQ, dan mahasiswa. Di button laporan terdapat button daftar laporan yang berisi tentang seluruh data yang dilaporkan. Dan dibagi menjadi BAK, security, BSTI. Dan jika ditekan akan menampilkan data yang berdasarkan flow tersebut. Dan juga kita dapat melihat riwayat laporan yang telah selesai. Ini ada daftar-daftar yang sudah selesai dilaporkan. Dan juga kita dapat manajemen user. Sini terdapat daftar-daftar user apa aja yang tersedia. Setelah itu kita akan melihat halaman FAQ. Ini adalah halaman FAQ ketika kita mencoba menambah halaman FAQ di halaman mahasiswa tadi. Jika kita menambahkan halaman FAQ, kita dapat mengisi form ini. Contohnya saya simpan FAQ, maka nanti akan tampil di FAQ mahasiswa. Dan jika admin ingin melihat halaman mahasiswa, admin dapat menekan button mahasiswa. Ini adalah tampilan mahasiswa yang tadi, dan jika admin ingin kembali ke halaman admin, maka dia dapat menekan button admin. Dan jika menekan FAQ, maka FAQ yang kita buat tadi akan muncul. Dan jika ingin kembali ke halaman admin, maka dia tekan tombol back. Dan jika admin sudah selesai, dia dapat opt out. Mungkin sekian saja dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.